Good morning everyone, I'm Magrita Tandewa. So today I will explain the answer my final task for social linguistic. The first, number one is 5 variasi bahasa internal dan eksternal. Pertama itu saya akan menjelaskan variasi bahasa internal. Ada phonology variation, yaitu variasi bahasa dalam hal bunyi. Dalam artian bahwa satu kata yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda dengan daerah yang berbeda pula. Fonologi ini lebih berfokus ke bunyi atau aksen atau logat seseorang. Contohnya, dalam bahasa Sumba saya, kata haromu yang berarti besok, saya sebagai orang Sumba Timur, Umalulu, akan mengatakan kata haromu ini dengan nada yang lebih cepat. Nah, akan beda pelafalannya atau logatnya ketika diucapkan oleh orang Sumba Timur Rindi. Mereka itu melafalkannya dengan lebih lambat. Berikutnya, yang kedua ada morphology variation. Morfologi ini lebih fokus pada kata dalam artian bahwa kata yang sama memiliki fungsi yang sama tetapi merujuk pada bentuk yang berbeda atau lebih ke fungsi gramatikalnya. Contoh dalam bahasa Sumba itu ndui dangu bermetamorfosis dangu ailulundui. Kata ini sama-sama mempunyai arti memiliki uang banyak. Yang berikutnya ada syntax variation, yaitu variasi perbedaan grammar atau aturan tata bahasa yang disebabkan dari daerah asal dari penutur itu. Contohnya, orang Sumba Timur, Kecamatan Umalulu, mengatakan nyungga ndaningu anduinggu. Sedangkan orang Sumba Timur di daerah Rindi mengatakan daningundoku akawak dakgu. Dari kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, tetapi tata bahasa dan gramernya berbeda. Kata itu tadi sama-sama memiliki arti kami tidak punya uang. Berikutnya ada semantic variation, yaitu variasi bahasa yang mempelajari tentang makna dalam sebuah kata atau bahasa orang Sumba Timur Umalulu itu mengatakan kalembi yang berarti pakaian. Sedangkan di Sumba Timur bagian Rindi mengatakan kalembi itu yang berarti kerabat atau keluarga. Jadi kata kalembi ini mempunyai dua makna atau dua arti. Bisa kita sebut maknai dengan pakaian atau kerabat. Seperti itu. Berikutnya saya menjelaskan tentang 5 variasi bahasa eksternal. Pertama itu ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perorangan. Jadi maksudnya dilihat dari tuturan khasnya yang berbeda dengan orang lain. Variasi idiolek ini berkaitan dengan warna suara seseorang. Contohnya dalam bahasa Sumba, yaitu pengucapan kata napa pakutai atau tunggu sebentar dulu. Orang Sumba akan melafalkan kata napa pakutai dengan tuturan yang berbeda dengan kecamatan Sumba Timur lainnya. Seperti itu. Yang berikutnya ada dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif. Di sini bisa dilihat dari suatu tempat atau area tertentu. Contohnya yaitu Kangkiluan Mikanyimi. Ini adalah bahasa Sumba Timur saya. Bahasa Sumba Timur, Kecamatan Umalulu. Nah, di luar kecamatan saya akan menjadi Kanyimi Giluan Mika. Jadi itu bahasa Sumba Timur, Kecamatan Mangili. Seperti itu. Berikutnya ada kronolog, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial. Misalnya, Nyimimbulunda Bana menjadi Nyimi. Seperti itu. Berikutnya ada sosiolek, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keterkaitan dengan penuturnya, yaitu dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Contohnya kata ngangu. Ini merupakan contoh variasi bahasa berdasarkan usia.
Kata ngangu ini berarti makan dan sering dipakai anak-anak atau usia dewasa juga sering digunakan. Berikutnya ada akrolet, yaitu variasi bahasa sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi dari yang lain. Contohnya, dalam bahasa Sumba itu ada kata miri atau kata maramba. Kata miri atau maramba ini berarti tuan atau raja. Nah, kata ini tidak sembarang digunakan, tetapi hanya khusus digunakan ketika kita berkomunikasi dengan kaum bangsawan. Nah, di Sumba itu kan masih ada kelas kasta sosial itu ya, ada kaum bangsawan, orang biasa, dan ada hamba, seperti itu. Berikutnya nomor 2, yaitu mengenai bad language. Bad language ini adalah bahasa yang sering digunakan orang-orang untuk menjelekkan, menghina, mencaci maki, bahkan memberi hujatan pada orang lain. Di sini saya mengambil beberapa konsep atau macam-macam bad language dalam bahasa Sumba. Yang pertama itu ada kata-kata kotor yang sering dikaitkan dengan nama binatang. Yang pertama itu ada kata uti yang berarti monyet. Kata buti ini sering digunakan seseorang untuk mengata-ngatai orang lain yang penampilannya atau kelakuannya aneh. Yang berikut ada kata wei yang berarti babi. Kata wei ini adalah kata yang sering digunakan orang yang sangat kesal dengan orang lain. Atau bahkan kata wei ini sering digunakan orang tua yang melampiaskan kekesalannya terhadap anaknya. Berikutnya, konsep kedua yaitu mengenai kata-kata kotor yang dikaitkan dengan kebodohan. Pertama ada kata dupa yang berarti bodoh atau goblok. Kata ini sering digunakan untuk mengata-ngatai orang yang tidak paham akan sesuatu hal yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Berikutnya ada taukatuaba yang berarti orang gila. Kata ini sering digunakan untuk menghina orang yang kelakuannya aneh atau berpenampilan aneh. Berikut ada kata-kata kotor yang dikaitkan dengan kecacatan. Pertama, ada kata poki yang berarti buta. Kata poki ini sering digunakan untuk mengata-ngatai orang yang tidak melihat barang ketika disuruh mengambil sesuatu, atau biasa juga dipakai untuk mengata-ngatai orang yang terantuk di jalan, seperti itu. Berikutnya ada kata kawanga atau budek atau berarti tuli. Kata kawanga ini sering digunakan untuk mengatai orang yang ketika dipanggil berulang-ulang kali, ia tidak menyahut atau tidak mendengar. Konsep yang keempat yaitu bad language yang dikaitkan dengan PSK. Pertama itu kahalabai. Kata ini dipakai orang untuk menghina atau menjelekkan orang yang sifatnya aneh. Semisal seorang laki-laki yang bertingkah aneh dalam hal hubungan atau dalam kategori menyukai sesama jenis, itu dalam bahasa Sumba disebut sebagai kahalabai. Berikut mengenai analisis video nomor 3. Di sini saya menganalisis tentang video Doraemon. Dalam video ini kebanyakan dialognya menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi menurut saya tidak ada pelanggaran maksim. Kenapa? Kebanyakan pemeran di sini bersikap baik kepada sesama serta peduli pada orang lain. Dan dalam video ini juga dialognya dilakukan secara eye contact. Ini terlihat dari alur cerita pertama dari Ibu Nobita yang berencana pindah rumah dan Doraemon berusaha mencari tempat atau sebuah istana sampai mereka menemukan sebuah istana itu di Jerman. Sehingga mereka berdua, Nobita dan Doraemon ini, memberitahu ayah ibu mereka
akan tempat tersebut, meski pada akhir ceritanya mereka tidak jadi pindah karena berbagai kemungkinan. Nah, di sisi lain, dalam video ini juga terdapat salah satu pemeran atau tokoh yang bernama Paman Yosef, di mana pemeran ini ia sangat terlihat sinis pada orang lain dengan sikapnya yang kurang sopan terhadap orang lain. Seperti itu. Berikut nomor 4, saya menganalisis tentang video debat calon Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump dan Joe Biden. Debat ini mengusung beberapa tema. Salah satu temanya itu ya mengenai imigrasi. Terkait dengan tema ini, Donald Trump berusaha membela kebijakannya yang telah menyebabkan ribuan anak dipisahkan dengan orang tuanya. Nah, dalam debat ini, Joe Biden menuduh bahwa kebijakan Donald Trump itu tidak bermoral, sehingga debat antara kedua kandidat ini berselisih tentang masalah ras juga di Amerika Serikat, sehingga mereka mulai saling menyerang personal kandidat lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam video ini ada banyak tindakan atau tutur kata yang sangat tidak pantas diucapkan atau kurang sopan, di mana mereka sama-sama saling menyerang. Seperti itu. Berikutnya nomor 5, yaitu mengenai analisis 9 faktor vitalitas bahasa berkaitan dengan bahasa daerah saya sendiri, yaitu bahasa daerah Sumba Timur. Pertama ada language transmission generation. Dalam faktor pertama ini, bahasa Sumba itu masih digunakan oleh semua kalangan seperti kakek nenek, orang tua, anak dewasa, maupun anak-anak kecil. Berikut, poin kedua, absolute number of speaker. Di sini jumlah penutur bahasa Sumba bisa dikatakan sedikit atau mulai berkurang karena sudah tidak sering lagi dilihat dialek-dialek di setiap desa atau kampung-kampung dengan jumlah penutur yang sudah banyak menurun. Berikut ada proportion of speaker within the total population. Nah, dalam poin ini, bahasa daerah Sumba membandingkan jumlah penduduk asli yang menetap dan jumlah penutur asli dari bahasa Sumba, di mana sangat sulit dilakukan karena di Kabupaten Sumba Timur dihuni oleh berbagai suku. Ada yang namanya suku Sabu, ada yang namanya suku Jawa juga di sana. Berikut, poin keempat atau faktor keempat adalah shift in domain of language. Nah, dalam faktor keempat ini, bagian ini bahasa Sumba bisa dikatakan aman karena pemakai bahasa daerah Sumba sendiri itu tidak mencakup berbagai ranah. Bahasa Sumba digunakan dalam komunikasi, dalam lingkup keluarga, serta dalam lingkungan sendiri seperti dalam acara adat, pertemuan desa, dan kegiatan lainnya. Dalam hal ini, bahasa Sumba digunakan dalam keadaan yang tidak formal. Selain itu, bahasa Sumba juga digunakan dalam situasi formal seperti dalam lingkup pendidikan, khotbah pendeta di gereja, dan pelayanan lainnya. Jadi di sini dalam hal ini ada perbedaan bahasa antara penduduk asli dan pendatang dari luar Sumba, seperti itu. Berikutnya poin kelima, yaitu respond to new domain and media. Nah, dalam respon tentang domain atau media baru itu, bagian ini mungkin bahasa Sumba dikatakan tidak aman karena orang Sumba menggunakan bahasa Indonesia ya di sosial media. Lebih jarang ada yang saya lihat atau memposting sesuatu dengan caption bahasa daerah seperti itu. Berikutnya
Bagian keenam yaitu availability of materials for language education and literacy. Pada bagian poin ini, bahasa Sumba bisa dikatakan juga tidak aman karena di berbagai buku pelajaran di sekolah itu sudah tidak banyak lagi jumlahnya. Lebih banyak buku-buku yang bernuansa memakai bahasa Indonesia, seperti itu. Berikut, faktor ketujuh ada governmental and institutional language attitude and policies including official status and use. Nah, dalam faktor ketujuh ini, bahasa Sumba juga dikatakan tidak aman karena pemerintah di Sumba sudah sangat melindungi bahasa daerah Sumba. Salah satu bukti yaitu perlindungan dari bahasa daerah adalah menjadikan bahasa Sumba ini sebagai mata pelajaran muatan lokal, sehingga anak-anaknya bisa mempelajari bahasa daerah di sekolah, seperti itu. Dikarenakan kenapa bahasa Sumba ini dilindungi? Karena dilihat dari berbagai faktor ya, semakin ada penurunan, semakin ada mulai terancam punah lah, seperti itu. Lebih banyak anak-anak muda yang memakai bahasa Indonesia, misalkan yang pulang merantau itu bahkan ada yang melupakan bahasa Sumba, seperti itu. Jadi pemerintah di Kabupaten Sumba Timur, di kabupaten saya itu mulai melindungi bahasa daerah. Berikutnya ada community members' attitude towards their own language. Berikutnya ada community members' attitude towards their own language. Nah, pada faktor ke-8 ini, orang Sumba biasanya menggunakan bahasa yang baik terhadap bahasa daerah Sumba, karena itu adalah salah satu cara mencintai, menghargai bahasa daerah sendiri. Contohnya, bahasa Sumba masih selalu digunakan untuk berkomunikasi dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga saya, bahasa yang saya pakai untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan adik-adik saya, yaitu memakai bahasa daerah. Jarang memakai bahasa Indonesia, seperti itu. Dan ketika saya berkomunikasi dengan tetangga saya pun, saya memakai bahasa Sumba ketika saya pulang kampung, seperti itu. Berikutnya ada faktor ke-9 atau yang terakhir, yaitu type and quality of documentation. Nah, pada faktor terakhir ini, bahasa Sumba bisa dikatakan tidak aman dikarenakan berbagai penelitian, bahasa Sumba tidak banyak lagi diaplikasikan dalam bentuk record atau rekaman atau dokumentasi lainnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk jumlah dan kualitas dokumentasi, bahasanya itu menempati posisi yang sangat tidak aman. Maksudnya adalah sangat mulai terancam, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai jawaban final test saya. Sekian dan terima kasih. Selamat